Selamat malam pemirsa. Di tengah KTT ASEAN di Jakarta pada awal bulan September tahun ini, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Direktur Bank Dunia dan IMF. Kepada IMF, Indonesia tidak tertarik mendapatkan pinjaman, sementara kepada Bank Dunia, Indonesia dipastikan akan menambah utang. Padahal utang Indonesia tahun 2023 tahun ini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Per bulan Juni 2023 utang pemerintah mencapai 7.805 triliun rupiah. Dan tahun 2023 ini total utang dan bunga yang jatuh tempo mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Sayangnya pinjaman luar negeri Indonesia itu bukan utang produktif, tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada rakyat. Pemerintah selalu mengatakan utang untuk menutup defisit anggaran. Faktanya anggaran dalam APBN tersedot untuk pengeluaran rutin kegiatan pemerintah dan tentu saja untuk membiayai proyek mercusuar pemerintah. Apakah rakyat mendapatkan manfaat dari utang? Rekor utang untuk siapa? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu beberapa data soal utang Indonesia. Pemirsa, kita melihat inilah posisi utang Indonesia pada akhir Juni 2023, kita melihat ada di angka 7.805 triliun. Kalau kita lihat di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang di tahun 2014 ada di 2.608 triliun, dan sebelum-sebelumnya presiden-presiden sebelumnya ada di bawah itu. Ini data yang kami dapat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kita lihat pada era Presiden Joko Widodo yang akan tahun depan mengakhiri 2 periode pemerintahannya, ada tambahan utang 5.125 triliun. Kita lihat pada akhir 2022 total utang menjadi 7.733 triliun. Kalau kita lihat di 2015 itu ada di kisaran 2.600-an triliun. Kita melihat data berikut. Setahun bayar utang dan bunga sampai 1.000 triliun, ini dikatakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, yang mengatakan bahwa ini adalah angka terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Kita lihat bahwa cicilan utang dan bunga tahun 2023 untuk tahun ini, untuk utang jatuh tempo yang hanya surat berharga negara atau SBN ada di 570 triliun rupiah. Sementara bunga utang yang jatuh tempo juga di tahun ini ada 441 triliun. Sehingga yang akan dibayarkan di tahun ini adalah 1.011,4 triliun. Kalau kita bandingkan dengan APBN 2023 itu adalah 3.014 triliun. Bagaimana kita melihat utang ini? Kita lihat juga utang baru tahun 2024. Kita melihat dari Kementerian Keuangan bahwa ada 30,22 triliun yang direncanakan untuk diambil sebagai utang baru. Ada sekitar 11 yang akan dipakai untuk dibiayai oleh utang itu. Dan kita lihat salah satunya adalah nomor 6 untuk Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan ada beberapa tujuan-tujuan lain. Profesor Didik Jerabini, Guru Besar Ekonomi, mengatakan bahwa pengelolaan utang Indonesia saat ini masih ugal-ugalan. Itu istilah yang dipakai oleh Prof. Didik. Kita sudah masuk perangkap utang, yaitu terus berutang untuk membayar utang. Mungkin secara sederhana kita bisa katakan inilah gali lubang tutup lubang. Kita lihat juga pernyataan dari mantan Menko Perekonomian dan mantan Menko Maritim Rizal Ramli yang mengatakan ini yang harus Indonesia hati-hati. Ada teknik yang disebut lending to own. Jadi ada negara-negara yang meminjamkan uang kepada Indonesia dengan harapan kemudian bisa menguasai negara atau proyek yang dimaksud. Dikatakan oleh Pak Rizal Ramli, Anda meminjam uang dengan harapan dalam kurung Tiongkok menguasai aset. Pertanyaannya adalah apakah kemudian rakyat mendapatkan manfaat dari utang? Pemirsa, inilah Economic Challenges malam ini. Awas terjengkang karena utang. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber di studio Metro TV dan 1 orang yang bergabung dari luar melalui sambungan telekonferensi. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah anggota Komisi 11, Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari fraksi Golkar, Misbakun. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam, Pak Ngleo. Selamat malam.
hadir sebagai anggota dewan atau sebagai juga mewakili pemerintah ini? Karena kan ada koalisi yang katanya sudah mulai bergabung, ini begitu? Saya sebagai anggota DPR. Sebagai? Anggota DPR. Sebagai anggota dewan, baik. Di sebelah anggota DPR pendukung pemerintah. Oke. Di sebelah Mas Misbakun adalah anggota, maksud saya adalah Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Hadir sebagai Ekonom Segara Institute. Ekonom Segara Institute. Di masa-masa ini memang orang-orang harus berhati-hati memastikan posisinya di mana begitu ya. Dan juga telah hadir bersama kita di Studio Metro TV pengamat ekonomi yang juga mantan anggota DPR RI, Iksanuddin Nursi. Bang Iksan, selamat malam. Selamat malam, Leo. Sehat-sehat ya Bang ya. Insya Allah. Sudah lama tidak bertemu. Amin. Kalau kita melihat ada Bang Iksan sebagai senior, di sebelahnya adalah juniornya, Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Bima, selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat ya. Sehat. Dalam posisi yang mana sekarang malam ini? Tetap peneliti. Tetap peneliti. Iya. Oke. Dan kita juga juga ada narasumber yang bergabung lewat sambungan telekonferensi atau Zoom, mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong. Pak Tom, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik. Kita akan bertanya dulu, saya akan langsung bertanya dulu ke Bang Iksanuddin Nursi. Kalau kita lihat tadi Bang Iksan, angka utang Indonesia itu 7.000 triliun ya. Kalau kita melihat pemerintah mengatakan itu masih manageable karena masih di bawah 60% dari PDB. Karena itu kan aturan undang-undang ya. Kalau Anda lihat sebetulnya utang yang bertambah sekitar 5.200 triliun itu selama masa pemerintahan Joko Widodo hampir 2 periode ini, itu peruntukannya sebagian besar untuk apa Bang? Apakah memang infrastruktur, jalan tol, jembatan, bandara, listrik, atau seperti apa? Data sejak Joko Widodo berkuasa sampai dengan hari ini, keseimbangan primer selalu negatif. Keseimbangan primer? Artinya utang selalu dipakai untuk menutup utang. Utang baru untuk menutup utang lama. Pendapatan negara, apakah itu pajak atau pendapatan lain-lain, tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga. Oke. Karena itu dibutuhkan tambahan utang. Negatifnya itu juga nampak dari ketidakmampuan meningkatkan tax ratio. Jadi artinya di satu sisi kita butuh belanja terus meningkat, tapi di sisi lain peningkatan pendapatan juga tidak terlampau bagus. Nah, itu kalau dilihat dari debt to GDP, yang angkanya sekarang 29,29. Masih di bawah ketentuan maksimal undang-undang. Tapi ini nggak fair angkanya. Oh, kenapa Bang? Karena angka PDB-nya kan konten I-nya, konten investasinya, tidak sepenuhnya konten investasi milik dalam. Juga banyak luar. Satu, yang kedua, konten X minus M-nya juga kan tidak sepenuhnya ada di dalam, juga keluar. Ekspor kurang impor itu? Iya. BI menyebut hasil ekspor tidak sepenuhnya masuk. Makanya dibilang devisa hasil ekspor harus masuk ke sini? Harus masuk. Nah, itu menggambarkan bahwa angka PDB, jadi kalau kita bilang debt to PDB 29,29 sampai dengan 30,13%, itu bukan angka pasti, tapi angka semu. Jadi kalau mau dibilang itu sebagai angka aman, nanti dulu. Nah, angka kedua, kita mesti ngelihat debt to export. Nah, debt to export itu juga tidak membaik. Sekarang angkanya 120%. Nah, poinnya adalah defisit anggaran tetap terjadi, keseimbangan primer tetap terjadi, gitu kan. Lalu berikutnya debt to GDP juga, debt to PDB nggak benar, debt to export juga terus naik. Ada tetapinya. Tetapinya cadangan devisa yang dimiliki sekarang 137,7 miliar. Betul. Nah, dalam hitungan cadangan devisa 137,7 miliar, mereka bilang ini kita masih mampu membiayai utang, bayar utang dan ekspor selama 6 bulan. Impor ya? Impor. Buat saya bukan itu. Buat saya adalah sekarang apakah utang yang kita punya, itu bisa dikontrakkan dengan aset apa enggak? Kalau kita punya liabilities, kita punya utang, kontraknya kan aset. Dan asetnya bukan aset dalam negeri dong. Asetnya aset luar negeri. Kenapa mesti begitu? Karena komponen utang kita dalam mata uang US dollar 66,9%. Artinya mestinya kita punya tagihan juga keluarnya besar seperti itu mestinya gitu ngelihat.
Mas Misbakun, ini kan kalau dalam pemikiran masyarakat umum adalah 5.200 triliun itu banyak dipakai untuk infrastruktur. Karena sepanjang pemerintahan Joko Widodo, sekian ribu kilometer jalan tol dibangun, sekian bandara, sekian bendungan,